Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Ma'ad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan untuk semua. Dan saya hormati dan kami muliakan pada dosen kami Bapak Janji yang memberikan saya Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini akan mempresentasikan sesuai dengan matkul filsafat atau filsafat ilmu. Di sini akan menjelaskan masalah teori atau pengetahuan dalam teori kebenaran. Di sini ada jenis pengetahuan yang disebutkan oleh Hendrik Rapar mengemukakan bahwa jenis pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Sedangkan Burhanuddin Salam sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, jenis pengetahuan ada 4. Mungkin ini yang pertama dari Burhanuddin, pengetahuan pengetahuan biasa, pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyambut warna ini putih, memang itu ya putih. Air itu karena panas, karena dipanaskan. Mungkin teori ini tidak serumit dibanding teori yang lain atau kebenaran yang lain, karena tidak butuh dengan pemikiran lagi. Nah, terus yang kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh lewat kebenarannya. Pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Nah, ini pencermatan ilmu ini membutuhkan kajian ilmiah yang harus kita ketahui dari rincian-rincian tersebut dengan merujuk mencari kebenaran teori tersebut. Dan yang ketiga ini pengetahuan filsafat yang diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian. Nah, di sini Jan Rapper atau pengantar filsafat Yogyakarta yang membagi pengetahuan, yang pertama pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmiah, dan yang ketiga pengetahuan filsafat. Di sini tanpa menyebutkan pengetahuan agama yang bersifat mutlak. Kritis dan penafsiran pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas atau universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada suatu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, sedangkan filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang berselektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Jadi filsafat ini mengetahui lebih dalam lagi dibanding ilmu hanya sekedar lingkup, ruang lingkupnya sempit, sedangkan filsafat itu ruang lingkupnya bisa memberikan kelonggaran buat ilmu tersebut. Yang keempat, pengetahuan agama. Nah, ini pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama ini mutlak, tidak bisa dirubah dan tidak bisa digugat lagi, karena sudah daripada kalam-kalamullah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui daripada malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya, itu turun-temurun dengan tidak ada mengurangi dan tidak ada ditambah-tambahkan. Nah, ini pengetahuan mengenai agama ini mutlak, mutlak. Dan pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan.
seperti kita mempelajari ilmu ketauhidan, bagaimana kita mengetahui ketauhidan kepada Allah, kemahaesaan Allah dengan cara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama, sehingga sering disebut dengan hubungan secara vertikal, atau vertikal ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita beribadah langsung dengan Allah, yaitu dengan hablum minallah, yang namanya ibadah mahdhah, langsung dengan Allah. Adapun cara hubungan dengan sesama manusia atau disebut hablum minanas. Nah, ini ibadah ini disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah hubungan selain Allah, yaitu dalam kebaikan-kebaikan di dalam keseharian kita di masyarakat, dengan perangai yang baik, dengan menghargai peranan-peranan masyarakat yang ada di sekitar kita, tidak merugikan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu termasuk dengan hablum minanas. Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui Allah itu ada, dan Allah itu Maha Pencipta, dan Allah itu Maha awal dan tidak ada akhirnya, dan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua tanpa ada bantuan apapun. Dengan kudrat iradahnya Allah itu semua akan diwujudkan oleh Allah dengan ilmu kudrat dan iradah, dengan wujudnya, dengan mukhalafatnya, dengan kita bagaimana kita jangan menyamai makhluk dengan Tuhannya. Ini termasuk teori yang benar-benar mutlak, yang harus kita pokok untuk kita ketahui sebagaimana hablum minallah. Ketika kita beribadah tanpa mengetahui dengan ketuhanan kita, ya kita termasuk ibadahnya untuk siapa atau buat siapa. Karena yang kita ibadah itu tidak tahu dengan ketuhanan tersebut, dengan ketauhidan tersebut, sehingga kita patut untuk dipelajari masalah ilmu keyakinan daripada pengetahuan tentang Tuhan itu. Selain itu juga tentang keyakinan, keimanan, dan syariat. Syariat ini adalah bagaimana kita mencapai perjalanan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan syariat tersebut, dengan interpretasi dari keyakinan. Pengetahuan ini sifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan. Jadi dengan ketuhanan atau teori tentang ketuhanan itu sudah mutlak, atau teori tentang keagamaan itu sudah mutlak, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya di dalam Al-Qur'an, yang sudah diutus kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja paparan daripada teori kebenaran. Mohon maaf apabila penyampaian kurang dipahami, dan insyaallah kita sama-sama, saya al-fakir atau yang masih banyak kekurangan, maaf. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.